Saya akan kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi. Ya. Jadi artinya dengan kemudian kita mendengar tadi ya, ketiganya sudah sangat semangat begitu, apalagi hari ini temanya sinergitas pusat dan daerah. Saya ingat beberapa debat ada juga yang mengklaim bahwa didukung Presiden Prabowo Subianto. Artinya rasanya kok kami publik membacanya sangat ingin asosiatif begitu pada Presiden dan pemerintahan saat ini. Seberapa itu juga masih berpengaruh pada pemilih NTB begitu, Mas? Ya tentu sedikit banyak itu ada pengaruhnya karena kan kita baru selesai pemilu nasional kan. Jadi euforia masyarakat yang mendukung Prabowo masih banyak, dan kebetulan di Nusa Tenggara Barat itu kan Prabowo menang cukup kuat ya. Dan bukan hanya itu, Prabowo punya basis cukup kuat di Nusa Tenggara Barat di 3 pemilu terakhir ya sejak 2014. Jadi kalau pasangan pasangan Iqbal dan Dinda itu berusaha untuk mengasosiasikan diri dengan Prabowo, saya kira masuk akal karena mereka juga didukung oleh Gerindra kan gitu. Tetapi tentu saja dan karena pemilu kali ini kalau kita lihat data-data di NTB itu cukup kompetitif, maka wajar kalau semua calon itu berusaha untuk mendapatkan baik sedikit atau banyak dari faktor apapun yang mungkin berpengaruh ya. Termasuk tadi faktor endorsement atau faktor asosiasi dengan pemerintah pusat. Dan saya kira mereka punya alasan juga untuk menggunakan isu itu karena kebetulan judul debatnya atau tema debatnya kan soal sinergi antara pusat dan daerah kan. Betul. Seringkali ada anggapan bahwa gubernur atau kepala daerah yang berasal dari dari kelompok politik yang sama itu mungkin akan lebih mudah bekerja sama, meskipun saya kira itu belum tentu juga, karena siapapun gubernur atau kepala daerah terpilih pasti dia akan terikat dengan semua hukum dan undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan kita sudah punya itu. Mas, tapi kalau kemudian dilihat begitu dari ketiga paslon, artinya seberapa kemudian soal endorsement, soal rekam jejak, mesin partai, itu mana yang lebih prioritas akan cukup menentukan begitu? Atau rekam jejak di masing-masing yang semuanya adalah mantan petahana itu juga akan cukup dilihat oleh masyarakat NTB, Mas? Untuk petahana, terutama Zul Uhel, karena dia gubernur, maka rekam jejak menjadi penting. Dan rekam jejak itu selama ini belum menunjukkan dukungan positif kepada dari gubernur petahana. Karena terbukti dari survei yang kami temukan itu kompetitif elektabilitas ketiganya, dan petahana cenderung ketinggalan dibandingkan dengan penantang. Itu artinya persepsi masyarakat kan tidak sepositif yang diharapkan oleh petahana. Karena itu petahana perlu menyampaikan jurus-jurus pamungkas ya, kampanye, program-program pamungkas untuk meyakinkan pemilih bahwa sebagai petahana mereka layak untuk dilanjutkan. Baik. Dan demikian juga dengan yang dari wakil gubernur petahana gitu. Sementara kalau bagi lalu Muhammad Iqbal sebagai kan dia satu-satunya penantang ya. Betul. Bersama Dinda mereka perlu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang tidak begitu tinggi yang dimiliki oleh petahana itu adalah sinyal bahwa masyarakat menginginkan alternatif atau yang baru kan, dan mereka harus menunjukkan diri sebagai alternatif atau pilihan di luar petahana yang paling baik gitu. Sehingga termasuk mereka bisa mengklaim bahwa mereka lah nanti yang paling mungkin bisa mengambil kerjasama yang terkuat dengan pemerintah pusat. Oke, baik. Kita akan segarkan lagi ingatan kita terkait dengan survei LSI pada pertengahan Oktober lalu. Saya akan bacakan. Iqbal Dinda berada di atas 2 rival lainnya, yakni Siti Rohmi Jalillah Musyafirin atau Rohmi Firin, dengan Zulkifli Mansyah Suhaili atau Zul Uhel dengan jarak yang cukup lebar. Dari hasil survei LSI dengan simulasi menggunakan surat suara, Iqbal Dinda meraih elektabilitas 33,5%, kemudian disusul Siti Rohmi Jalillah dan Musyafirin dengan elektabilitas 27,1%, dan Zulkifli Mansyah Suhaili dengan elektabilitas 22%. Survei LSI dilakukan pada tanggal 14 hingga 20 Oktober dengan jumlah responden 1.540 responden,
dengan margin of error atau batas kesalahan 2,9%. Oke, Mas Jayadi, ini yang saya ingin tanyakan. Kalau berhubungan dengan margin of error, artinya kita bandingkan dengan jarak pasangan Iqbal Dinda dengan Rohmi Firin, begitu, ini artinya ada sekitar 6%. Nah, dengan margin 2,9, itu seberapa mungkin akan bisa menyalip begitu, Mas? Atau ini jarak yang cukup panjang sebetulnya? Ya, pertama saya klarifikasi dulu ya, jumlah sampel. Jumlah sampel itu harus disampaikan begini, sampel basis 1.200. Tadi ada menyebut 1.500 sekian ya. Oke, baik. Mengapa menjadi 1.500 sekian? Karena ada oversample di 3 wilayah, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Tetapi untuk menghitung margin of error, kita harus menggunakan data sampel basis yaitu 1.200. Nah, dari sampel 1.200 di tingkat provinsi itulah kita memperoleh margin error 2,9 ya. Bukan, jadi margin error ini tidak didasarkan pada hitungan 1.500 sekian, berbeda. Nah, 2,9 itu kalau kita jumlahkan, kita kalikan 2, maka jumlahnya adalah 5,8 ya. Nah, ini berguna untuk menghitung apakah jarak antara kandidat itu signifikan. Kalau Anda lihat tadi jarak antara Iqbal Dinda melawan nomor 2 yaitu Rohmi dan Firin itu kan sekitar 6%-an ya. Betul. Karena 6%, maka dia berarti berada di luar 2 kali margin of error. Itu artinya jarak antara Iqbal Dinda dan nomor 2 apalagi dengan nomor 3-nya itu signifikan. Artinya keunggulan mereka ini cukup signifikan. Tetapi jangan lupa Mas Bram, di luar angka ini kalau kita jumlahkan total keseluruhan itu kan sekitar 82%-an ya. 33 tambah 27 tambah 22 itu sekitar 82%-an. Itu artinya masih ada 18% pemilih yang masih menyatakan ragu-ragu atau belum menjawab. Oke. Nah, kita kan tidak tahu 18% ini kemana. Karena itu walaupun Iqbal itu unggul signifikan pada pertengahan Oktober lalu, belum tentu mereka menjadi pemenang. Kenapa? Karena masih ada 18%-an yang belum menentukan pilihan. Oke. Bagaimana kalau 18% itu misalnya pindahnya ke Rohmi atau pindahnya ke Zulkifli. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa memang ada kandidat yang leading dalam hal ini Dinda dan Iqbal dan Dinda, tetapi mereka belum aman karena itu pilkada NTB masih sangat kompetitif. Oke.